Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sombong. Kenapa Allah membenci seseorang hamba mempunyai sifat sombong? Karena sifat sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong adalah cuman Allah taala. Karena itu pakaian Allah dan yang pantas memakai pakaian sombong itu hanya Allah, maka Allah sangatlah benci kepada seseorang yang memiliki sifat sombong ini. Seakan-akan dia merampas pakaian Allah tadi. Dan memang kita tidak pantas untuk sombong, karena kita masuk di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, dan nanti pada saat kita kembali kepada Allah Ta'ala pun juga tidak membawa apa-apa kecuali cuman amalan yang kita kerjakan di dunia ini saja. Lalu pertanyaannya, sombong itu yang bagaimana? Kalau dikatakan kita haram memiliki sifat sombong, tidak pantas sombong, Allah benci dengan sifat sombong karena itu merampas pakaian Allah. Lalu pertanyaannya, sifat sombong itu yang bagaimana modelnya? Apakah orang sombong itu tandanya dengan memakai pakaian yang bagus? Apakah sombong itu tandanya dia memiliki kekayaan? Apakah sombong itu tandanya dia punya jabatan dan sebagainya? Apakah itu sombong? Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sifat sombong itu, definisinya di dalam hadis Muslim. Apa kata Nabi? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nasi. Definisi sombong itu adalah batarul haqq, tidak mau terima nasihat yang benar. Kalau di diri kita ini, ketika kita dinasehatin lalu kita tidak mau terima, maka disitulah tanda sifat sombong yang pertama. Orang yang luka, yang kulitnya luka, itu apabila diobatin, kena obat inilah itu dan sebagainya, itu biasanya akan menimbulkan perih. Orang yang keseleo ketika diurut sama tukang urut, ketika kena urat yang sakit, itu pasti sakit. Tapi kalau orang yang kulitnya bagus, terkena obat luka tadi padahal tidak ada luka, dia tidak merasakan sakit. Begitu juga orang yang tidak ada kena sakit alias tidak keseleo, kemudian diurut sama tukang urut, dia tidak merasakan sakit. Paling-paling cuma merasakan geli saja. Artinya gini, kalau seandainya ada orang salah kemudian dinasihati, itu memang perih. Terkadang dia tersinggung,
terkadang dia marah, terkadang dia terima, terkadang dia ingin merubah dirinya. Ketika seseorang mendengar nasihat tadi lalu dia tersinggung, disitulah bahwa dia luka. Dia punya hati sedang luka. Ketika dia tersinggung, biasanya cenderung itu tidak mau terima nasihat. Disitulah dikatakan bahwa orang itu telah memiliki sifat sombong. Tapi ketika ada orang memberikan nasihat, dia luka, dia terima nasihat tadi, dia tahu sakit tapi dia terima dan berusaha untuk memperbaiki diri, maka disitulah seseorang tadi tidak mempunyai sifat sombong. Orang yang bodoh apabila dinasihati, dia pasti akan marah, dan itulah tanda sifat sombong, tersinggung, marah. Tetapi bagi orang yang hatinya baik, bersih, walaupun dia pernah melakukan kesalahan lalu dia mendengar nasihat, dia akan sadar dan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kita kembali, tanda sifat sombong yang pertama itu adalah kata Nabi, batarul haq. Dia tidak mau mendengar nasihat, cenderung tersinggung, marah, dan menyalahkan orang yang memberikan nasihat tadi. Bahkan terkadang dia malah balik mengatakan, kalau ngasih nasihat itu yang baik, jangan nyinggung, jangan kata-katanya yang tidak benar, jangan kata-katanya marah-marah. Ya begitulah terkadang, karena luka tadi lalu perih. Tapi bagi orang yang hatinya lembut, ketika dinasihatin bagaimanapun caranya, orang memberikan nasihat, dia lebih untuk sadar diri dan berusaha untuk merubah diri. Mau orang yang memberikan nasihat tadi dengan cara yang keras, yang lembut dan sebagainya, karena dia merasa bahwa dirinya itu memang bersalah, sehingga tidak gampang tersinggung dan lebih mudah untuk menerima. Kemudian yang kedua, kata Nabi, tanda orang sombong itu adalah wa ghamtun nasi, dia suka meremehkan orang lain. Dan ini selalu berpasangan. Lihatin saja, kalau orang itu tidak mau diberikan nasihat atau tersinggung ketika mendengar nasihat, maka dia cenderung akan meremehkan orang lain. Pasti meremehkan orang lain, dan dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi inilah tanda sifat sombong. Sombong bukan di pakaian, sombong bukan di kendaraan dan lain sebagainya, tapi sombong itu adalah sifat. Sifat ini adalah tidak mau terima nasihat dan suka menghinakan orang lain. Dan para ulama kita mengatakan sebenarnya bukan hanya sombong, apapun sifat yang jelek itu tandanya bukan di gerak-gerik, bukan di ucapan atau dengan kepemilikan sesuatu, tetapi sifat yang buruk-buruk tadi itu sebenarnya adalah di dalam hati. Dan sebenarnya yang tahu seseorang itu mempunyai sifat buruk atau tidak buruk, salah satunya adalah sifat sombong, itu cuma Allah Ta'ala. Kita tidak bisa memvonis seseorang itu sombong, pelit, ini dan itu, karena sesungguhnya yang tahu itu sifat cuma Allah Ta'ala. Cuman kita terkadang memvonis seseorang mempunyai sifat jelek itu dari pandangan kita, dari pandangan kita, bukan pandangan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita memandang seseorang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, lalu timbullah ucapan lalu timbullah
ucapan kita kepada orang itu bahwa seseorang itu memiliki sifat ini, sifat A, sifat B dan seterusnya. Contoh ringan ya, contoh ringan. Ada seseorang meminta sesuatu kepada si fulan. A umpama meminta sesuatu kepada si fulan. Lalu si fulan ini tidak memberikan sesuatu itu kepada si A tadi. Maka si A ini terkadang, wih itu pelit banget. Aku minta nggak dikasih. Aku minta nggak dikasih. Tapi ketika si fulan ini diminta oleh si B atau si C dan seterusnya, B, C dan seterusnya itu diberikan sama si fulan ini, beri. Ketika si A ini ngomong kepada si B, si C dan seterusnya, si fulan itu pelit sama aku, sekek kata orang Balikpapan. Kata si B, enggak, dia enggak pelit kok, dia baik sama aku, dia suka ngasih sama aku. Nah artinya kita terkadang memvonis seseorang itu mempunyai sifat jelek dan sebagainya, itu adalah dari kacamata kita. Dan kacamata kita ini terkadang bermacam-macam. Padahal sifat yang jelek itu, yang mengetahui benar atau tidaknya dia memiliki sifat jelek tadi, sifat buruk tadi, cuman Allah. Yang boleh memvonis seseorang itu mempunyai sifat baik dan sifat buruk hanyalah Allah Ta'ala. Si A bilang, itu sombong banget itu, sombong itu orangnya. Kata si B, enggak, dia enggak sombong kok, sama aku baik. Nah kenapa bisa berbeda pandangan kita kepada seseorang? Ya karena kita tadi memandang seseorang itu baik buruk dengan kacamata kita. Ketika kita memandang seseorang itu dengan pandangan kacamata kita, baik dan buruknya sifat seseorang tadi, maka disitulah kita terkadang terjebak. Ketika kita menyatakan atau mengatakan orang itu mempunyai sifat jelek, ternyata kitalah yang mempunyai sifat jelek itu. Kira-kira dipaham sini ya? Kitalah yang mempunyai sifat jelek itu. Kita ngatain orang pelit, sama orang lain si fulan itu gak pelit. Ketika kita ngatakan pelit karena pandangan kita, lalu terjebaklah kita di situ. Si fulan tidak memberikan kepada kita, kenapa? Mungkin dia ada pertimbangan yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Tapi karena kita ini sudah cenderung kalau seseorang itu tidak memberikan sesuatu kepada kita, kita katakan pelit, disitulah kita terjebak. Yang kita mengatakan orang itu pelit, ternyata kitalah yang salah karena pandangan mata kita yang jelek tadi. Baik, kita kembali ke sifat sombong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali, sombong tandanya bukan di pakaian, bukan di kendaraan, bukan jabatan dan sebagainya, tapi sifat sombong itu hanyalah ada di dalam hati. Kita tidak bisa memvonis seseorang itu sifat sombong dan sebagainya, karena yang lebih tahu itu cuman Allah Ta'ala. Cuman Rasul memberikan kisi-kisinya, memberikan tandanya bahwa sombong itu adalah ada dua. Tidak mau terima yang benar, cenderung dia tidak mau dengar nasihat, tidak mau ikut belajar, pilih-pilih dan sebagainya. Dan yang kedua adalah suka menghina orang lain, suka meremehkan orang lain. Dan ketika kita belajar ilmu-ilmu seperti ini, sebenarnya ilmu itu kita belajar bukan untuk mendikte orang lain, tapi mendikte diri kita. Ada nggak kita mempunyai sifat seperti itu? Nah, terkadang ada orang belajar ilmu seperti itu tujuannya bukan mendikte dirinya, tapi mendikte orang lain, sehingga ini orangnya sifatnya begini, orangnya sifatnya begitu. Padahal ketika kita belajar seperti itu adalah tidak lain dan tidak bukan itu untuk sebenarnya melihat diri kita sendiri. Sehingga dikatakan man 'arrafa nafsahu faqad 'arrafa rabbah.
Siapa yang kenal dirinya, mendikti dirinya sebenar-benar diktean, maka dia telah mengenal Allah Ta'ala. Ala kulli hal. Kemudian para ulama mengatakan bahwa kita manusia ini itu memang ada potensi mempunyai sifat sombong. Kita manusia yang lemah ini, yang diberikan nafsu dan akal, ini memang ada potensi untuk bisa sombong. Malaikat tidak bisa sifat sombong, karena malaikat cuma diberikan akal saja, tidak diberikan nafsu. Dia tidak mempunyai keinginan. Keinginan malaikat itu monoton. Arti monoton itu sudah diprogram oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau mohon maaf, kalau saya boleh bilang, malaikat itu kayak robot sudah. Diprogramnya cuma A atau B atau A dan B, itu saja yang dikerjakan, yang lain tidak. Dia tidak diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang lain karena memang diprogram cuma seperti itu saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat dan malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena malaikat hanya mempunyai akal, tidak diberikan nafsu. Sehingga wajar kalau dia benar terus. Binatang sebaliknya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Karena dia diberikan nafsu, tidak diberikan akal, apapun yang dikerjakannya itu tidak bisa dianggap salah. Kira-kira ada enggak binatang itu sombong? Kita enggak ngerti. Cuma memang seperti itu kelakuannya. Dia wajarlah kalau dia selalu berbuat salah. Ya. Burung merak ketika dia memamerkan dia punya buntutnya, dia punya ekor yang apakah dia sombong? Dia memang begitu, dia punya wataknya sudah. Harimau, meraung-raung dia suaranya. Apakah dia sombong? Dan memang seperti itu suaranya. Berwibawa seperti itu. Diprogram seperti itu oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia berbuat salah ya wajar. Nah kita punya dua ini, akal dan nafsu. Oleh karenanya kata ulama, seseorang manusia itu sangat berpotensi untuk mempunyai sifat sombong tadi. Ingat, standarnya sombong tadi dikatakan oleh Nabi cuma ada dua. Tidak terima yang benar dan suka meremehkan orang lain. Nah para ulama mengatakan kita ada potensi untuk bisa sombong. Kita ada potensi tidak mau terima nasihat dan kita ada potensi untuk meremehkan orang lain. Nah potensi sombong itu kata ulama di dalam memiliki sifat sombong itu adalah dipandang dari 4 hal. Jadi kalau ada seseorang memiliki 4 hal ini, itu ada potensi bisa sombong. Yang pertama kata ulama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan. Orang kaya itu ada potensi memang untuk jadi sombong. Orang kaya itu ada potensi untuk bisa sombong. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kita dianjurkan jadi orang kaya. Bahkan orang yang beriman kaya itu lebih baik daripada orang beriman tapi miskin. Kenapa? Dengan kekayaannya, kalau dia beriman, dia bisa bantu orang lain. Lalu bagaimanakah orang kaya itu bisa potensi jadi orang sombong? Jawabannya adalah kalau dia tidak membagikan apa yang dia punya kepada orang lain yang berhak menerimanya, disitulah dia mempunyai sifat sombong. Lihat orang kaya yang suka pamer, itu adalah potensi mempunyai sifat sombong. Dia pamer. Apalagi zaman sekarang suka pamer foto ini, foto itu, Instagram ini, Instagram itu. Ketika jalan ini, jalan itu foto, ketika makan lagi foto. Orang-orang yang seperti ini sangat berpotensi sekali untuk mempunyai sifat sombong. Nah, untuk melawan sifat sombong tadi dari kekayaan, apa caranya? Yaitu berbagi kebahagiaan.
Dan ketika berbagi kebahagiaan ini pun juga hati-hati. Ada orang berbagi kebahagiaan, ternyata ada udang di balik batu. Ya, ini membuat konten. Makanya kan ada itu memberikan sumbangan, tok tok tok, berikan hadiah. Ngelihat pakaiannya bagus. Yang ngasih ini pakaiannya bagus, rapi, bawakan hadiah kepada orang yang mau diberikan ini. Pas ketika orang ini keluar rumah ingin menerima tadi, dia lihat kamera. Oh, banyak kamera. Katanya tunggu sebentar katanya. Masuklah yang punya rumah ini, lalu dia gantian dengan berganti pakaian yang lebih mewah daripada orang yang memberi. Kemudian ditukar tempatnya, yang memberikan berada di depan pintu, di pintu rumah maksudnya. Yang menerima berada berlawanan arah. Nah, lalu serah terima. Ini kameramen jadi bingung. Jadi yang menerima ini siapa yang benar, yang kelihatannya? Kenapa? Karena ternyata yang menerima itu pakainya lebih mewah daripada orang yang memberikan tadi. Nah, itu. Paham ya maksudnya? Kan ada seperti itu. Orang bikin konten. Jadi seakan-akan kalau yang terima hadiah itu mesti pakaiannya lucu, pakaiannya sompang samping. Ketika dibalik baru bingung dia. Ala kulli hal. Nah, dengan berbagi kebahagiaan, disitulah menundukkan sifat kesombongan tadi. Dan subhanallah, kalau orang memberi sesuatu kepada orang lain, disitulah puncak kebahagiaan orang kaya tadi. Puncak kebahagiaan orang kaya tadi apabila dia bisa membantu orang lain dan orang lain itu menggunakan apa yang dia beri. Apalagi yang diberi ini subhanallah berterima kasih yang luar biasa. Disitulah puncak kebahagiaan orang yang memberi tadi. Nah, jadi potensi orang kaya itu bisa berpotensi jadi sombong. Dulu Qarun itu bukan orang kaya. Dia datang kepada Nabi Musa mengeluhkan nasibnya. Suami istri datang, wahai Nabi Musa, kami ini orang miskin, tidak bisa ibadah, ini itu dan sebagainya. Kata Nabi Musa, kau cukup dengan seperti itu. Dengan kemiskinan itu kau bisa beribadah. Tapi orang ini memang karena terlalu miskin, memang akhirnya susah untuk beribadah. Melihat itu, maka Nabi Musa ya sudahlah. Nabi Musa pun memberikan satu ilmu bacaannya, satu doa begitu. Maka Nabi Musa memberikan ilmu tadi, doa ini, kata Nabi Musa, peganglah sesuatu apa yang kau kepingin, menjadikan sesuatu jadi emas, bacalah ini. Maka si Qarun itu pun akhirnya mengamalkan doa tadi. Setiap apa yang dia pegang lalu dia bacakan doa tadi kepada benda itu, jadilah emas. Tapi karena dia punya doa seperti itu, akhirnya apa yang dia punya itu tidak bisa memuaskan dirinya. Terus dia pegang, jadikan emas terus sampai memang akhirnya Qarun itu luar biasa kayanya. Dikatakan dalam kisah Israiliyat, berapa kekayaannya Qarun itu, berapa emasnya. Dikatakan dalam kisah Israiliyat itu bahwa kunci gudang penyimpanan hartanya itu dibawa kuncinya itu oleh onta sebanyak 60 ekor onta. Jadi onta ini ada 60 ekor. Ini onta ini cuma tugasnya membawa kunci gudangnya. Bayangkan itu ya. Kalau ibarat kata satu mobil pickup itu kunci semua. Kemudian dibawa oleh 60 mobil pickup, cuman hanya mengangkat kunci gudang penyimpanan hartanya si Qarun tadi. Kita terus terang kaya-kayanya kita paling-paling cuma satu renteng kita punya kunci. Ya, berapa pintu kita punya paling-paling satu renteng. Ini Qarun 60 ekor onta khusus hanya membawa kunci gudangnya saja. Pertanyaannya berapa itu
gudang yang dimiliki oleh si Qarun untuk menyimpan harta bendanya tadi. Lalu datanglah utusan Nabi Musa untuk minta zakat karena berhak untuk membayar zakat. Tapi Qarun tidak mau membayar zakat. Bahkan cenderung menghina orang ini, lupa daratan, dan disitulah yang tadi dikatakan kata ulama, ziyadatul mal, bertambahnya kekayaan itu ada potensi untuk menjadi sombong. Lalu akhirnya Allah pun membinasakan Qarun tadi dengan dimasukkannya Qarun itu ke dalam bumi, seluruh harta-hartanya juga masuk. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menemukan harta si Qarun itu. Jadi kalau ada orang gali tanah begitu ya, ting, dia ketika gali tanah cangkulnya membentur sesuatu, ternyata itu emas, oh emas. Orang katakan ini harta Qarun, harta Qarun. Nah, itu bukan harta Qarun. Harta Qarun itu nggak pernah ditemukan dan selalu setiap saat, setiap hari masuk ke dalam bumi. Tidak pernah akan ditemukan oleh manusia. Nah, itu. Nah, jadi jadilah kita orang kaya, tapi untuk menghilangkan sifat kesombongan dari kekayaan tadi, caranya adalah dengan mempunyai sifat sakhi, mempunyai sifat dermawan, suka berbagi, dan jangan suka pamer-pamer ya, ala kuliah. Tapi sekarang orang kaya takut pamer, apalagi mobil ya, pejabat gitu pamer mobil, hati-hati sudah. Pamer apa namanya ini, rekening bank ditampilkan di medsos, ketahuan sama perpajakan, selesai sudah, didatangi sama orang pajak. Ya, YouTuber begitu, terkenal banget, bisa didatangi sama orang pajak untuk diminta pajaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, potensi seseorang itu bisa jadi sombong adalah ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan, bertambahnya jabatan. Ini bisa jadi orang itu sombong dengan jabatan itu. Lihat saja, orang yang jabatan rendah itu tidak sama gayanya dengan orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Seorang manajer itu beda gaya dengan seorang direktur. Direktur lebih bergaya lagi. Anak buah dengan bos beda. Dan biasanya cenderung bos itu dia tidak mau disalahkan. Makanya ada peraturan di peraturan ya, peraturan. Bos tidak pernah salah. Satu, bos tidak pernah salah. Peraturan kedua, kalau bos salah, maka kembali kepada peraturan pertama. Artinya bos tidak pernah salah. Peraturan kedua, kalau bos itu salah, maka kembali kepada peraturan pertama. Jadi tidak pernah salah. Dan yang lebih parah lagi kalau bosnya itu perempuan, karena memang perempuan itu bagaimanapun salah, nggak mau kalah, nggak pernah salah. Jadi ketika bos itu perempuan, selesai sudah. Anak buahnya mati kutu sudah, nggak bisa salah sudah bos tadi. Nah, kata ulama, orang yang mempunyai jabatan, semakin tinggi jabatannya itu ada potensi untuk mempunyai sifat sombong. Lalu pertanyaannya, kalau kita menjabat sesuatu jabatan, apakah boleh dalam Islam? Oh boleh, bahkan dianjurkan. Dengan jabatan tadi kita bisa berdakwah, karena pejabat itu dakwahnya dengan kekuasaannya. Seorang ulama melihat kemungkaran, 1000 kali ulama itu berbicara, mungkin kemungkaran itu tidak hilang. Pejabat dia tidak perlu ngomong, cukup tanda tangannya saja. Maksiat di tempat-tempat itu bisa tertutup dengan tanda tangannya saja. Artinya kekuatan tanda tangan pejabat dengan jabatan yang dia miliki itu lebih ampuh daripada ulama yang berbicara A dan I, B dan seterusnya. Karena tidak ampuh, maka dianjurkan kita menjabat sesuatu jabatan, terutama di pemerintahan yang strategis, untuk bisa berdakwah dengan jabatan itu. Tapi
Tapi terkadang orang yang menjabat satu jabatan ini itu bisa lupa dan akhirnya jadi sombong. Nah, untuk mengalahkan sifat sombong tadi caranya gimana? Kata ulama, caranya adalah ingatlah kita kembali kepada rakyat. Orang zaman sekarang bahasa kitanya merakyat. Merakyat. Kita lihat tuh pejabat yang merakyat itu lebih disenangi sama rakyatnya daripada pejabat yang tidak merakyat. Bukan hanya zaman sekarang saja, mulai zaman dulu seorang raja, seorang pangeran yang suka bergaul dengan rakyatnya itu lebih disenangi daripada seorang pejabat, seorang raja, seorang pangeran yang tidak mau merakyat. Cuma terkadang pejabat sekarang merakyat itu ketika mau dekat pemilu. Ketika mau dekat pemilihan baru merakyat dia. Makan di warung sama orang tukang ojek, sama orang yang di pasar. Tapi ketika sudah menjabat lupa dia. Lupa. Dan itu yang sering terjadi. Nah, jabatan ini bisa menjadikan orang itu menjadi sombong. Bukan berarti kita tidak boleh menjabat sesuatu. Jadilah kita bisa memiliki jabatan tadi, tapi ingat pada saat menjabat sesuatu jabatan, jadilah kita orang yang rendah diri. Bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat sombong tadi? Merakyatlah kita, mendengarkan masukan, dan berubahlah kita dengan perubahan yang baik lagi. Kemudian yang ketiga, kata ulama, sifat sombong itu bisa terjadi pada diri kita adalah dengan ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Nah, jadi orang alim itu memang ada potensi untuk sombong. Lalu bagaimana tandanya orang alim itu sombong? Ya gampang, kembali kedua tadi, tidak mau terima yang benar dan cenderung meremehkan orang lain. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan hatinya seseorang yang menuntut ilmu itu ketika dia belajar, maka dia akan melewati 3 tahapan di dalam hatinya. Dan ini pasti ada semua itu. Orang yang menuntut ilmu pasti memiliki itu. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, tahapan pertama penuntut ilmu itu apabila dia belajar, maka timbul rasa di dalam hatinya itu rasa sifat sombong. Lihatin saja kalau orang yang baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu biasanya ada rasa sifat sombong. Ketika ada satu masalah yang tidak sesuai dengan pendapat dia, maka cenderung biasanya orang itu menyalahkan orang lain. Cenderung dia menyalahkan pendapat orang lain. Oh, itu salah, itu bid'ah, itu neraka, itu yang benar ini. Nah, ketika ada seperti itu biasanya baru masuk tahapan pertama. Tahapan yang pertama. Jangan berhenti di situ, belajar. Jangan berhenti di situ. Ketika dia berhenti di situ, dia mempunyai sifat sombong. Teruslah belajar dan jangan belajar dengan satu guru. Carilah guru-guru yang lain untuk mengembangkan ilmu tadi dan juga menjadi pertimbangan dengan ilmu-ilmu yang ada. Nah, ketika orang baru belajar biasanya itu ada tuh sifat sombong tadi. Pasti itu. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ jadi sombong dia. Tapi kalau kata Sayyidina Umar, kalau dia berjalan terus, belajar terus, maka akan masuk tahapan yang kedua di dalam hatinya. Apa itu? Tawadhu', mempunyai rendah diri. Nah, di sini ketika dia sudah tahu ilmunya tadi, dia akan mengatakan, oh, itu ada pendapat yang lain. Oh, ulama tadi mengatakan ini. Ulama ini mengatakan ini, ulama itu mengatakan itu. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Nah, sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya ini, cenderung tuh menyalahkan orang lain, tidak sependapat dengan saya. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari.
Guru saya tidak pernah mengatakan demikian. Sudah, di situ tuh pertama tadi sombong. Tapi ketika dia terus belajar akan timbul sifat yang kedua, sifat tawadhu', rendah diri. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia belajar terus, maka lebih hebat lagi dia akan punya tahapan hati tadi. Apa itu? Dia akan masuk tahapan hati yang ketiga, yaitu faqirul fil ilm. Dia merasa tidak punya apa-apa, merasa fakir, merasa miskin, merasa berhajat kepada ilmu. Aneh memang, kalau kita mempelajari satu pelajaran, ketika kita mempelajari pelajaran itu dengan tekun, maka disitulah kita menjadi haus dengan ilmu tadi, dan kita merasa kita ini ternyata nggak punya apa-apa. Ternyata kita nggak punya apa-apa. Belajar satu ilmu ini, sudah khatam kitab, buka kitab yang lebih besar, ternyata yang lebih besar lagi, permasalahannya lebih banyak lagi, ilmunya lebih luas lagi. Dan oleh karena itulah Allah katakan dalam Al-Quran surah Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim ternyata ada yang lebih alim lagi. Di atas yang alim ternyata ada yang lebih alim lagi. Jadi kita tidak bisa mengatakan diri kita ini lebih alim, ternyata ada yang lebih alim lagi. Nabi Musa itu pernah ditanya oleh kaumnya, "Ya Musa, siapakah yang lebih alim saat ini?" Yang lebih alim ada enggak saat ini? Kata Nabi Musa, enggak ada. Yang ada itu cuma aku saja. Nabi Musa berkata demikian enggak salah, karena memang Nabi Musa seorang nabi, Nabi Musa seorang rasul. Nabi Musa mengatakan begitu bukan sombong, karena memang seperti itu halnya. Tapi Allah tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Maka Allah katakan, "Ya Nabi Musa, engkau memang alim," bahasa kitanya, "tapi ada yang lebih alim daripada kamu." Nabi Musa alim, tapi dia tidak sombong. Ketika mendengar Nabi Musa mendengar bahwa Allah mengatakan ada yang lebih alim daripada dia, Nabi Musa tidak iri, tidak dengki, tapi Nabi Musa berkata, "Lalu kalau ada yang lebih alim, ya Allah, siapa orangnya? Tunjukkan kepada aku kepingin belajar dengan dia." Coba lihat Nabi Musa tadi. Jadi kalau ada orang ditanya, "Siapa yang lebih alim?" Saya. Tapi ketika mendengar ada yang lebih alim lagi, dia cenderung ingin belajar, itu pengakuan dia tidak sombong. Siapa yang paling ganteng? Saya. Ada yang lebih ganteng lagi? Oh, adakah? Ketika ada yang lebih ganteng lagi, dia melihat yang lebih ganteng. Dia tidak ada iri. Maka ketika pengakuan yang mengaku seperti itu, dia tidak mengatakan sombong. Siapa yang kaya? Saya. Oh, ternyata ada yang lebih kaya. Oh, ada yang lebih kaya. Lalu dia tidak iri, bahkan cenderung untuk belajar bagaimana lebih daripada itu, maka pengakuan dia tadi tidaklah sombong. Nah, Nabi Musa mengaku alim, tapi ketika Allah memberitahu bahwa ada yang lebih alim lagi, maka Nabi Musa tidak iri, cenderung ingin belajar kepada orang itu. Maka Allah tunjukkanlah seorang hamba yang kita kenal namanya Nabi Khidir, yang disebutkan dalam Al-Quran, ceritanya dalam surah Al-Kahfi tadi. Bagaimana ceritanya sangat panjang, kalau mau tahu baca sendiri dalam surah Al-Kahfi tadi. Ternyata ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir berbeda. Nabi Khidir pandangan batin, Nabi Musa pandangannya syariat. Nabi Musa alim di ilmu zahir, ilmu syariat. Nabi Khidir lebih alim dalam ilmu batin. Kapal orang dihancurin oleh Nabi Khidir. Nabi Musa ngelihat, "Bu, ini kapal orang kenapa dibongkar, dihancurin?" Protes Nabi Musa. Nabi Khidir bilang, jangan protes. Ya, begitu kan ya. Turun lagi, ada anak laki-laki dibunuhin sama Nabi Khidir. Wah, kata Nabi Musa, ini parah ini. Kalau ini bukan lagi kapal, anak orang dibunuh. Protes lagi Nabi Musa. Nabi Khidir bilang, jangan protes. Datang lagi satu kampung, semuanya orang pelit, nggak ada yang mau ngasih makanan minuman. Tapi ngelihat ada rumah yang sudah mau bobrok, Nabi Musa dengan Nabi Khidir bangun tuh rumah. Dibangun tuh rumah jadi. Nabi Musa protes, Nabi Khidir, ini satu kampung ini orang pelit semua. Nggak ada yang mau kasih makanan minuman kepada kita.
Lalu kita bangunkan rumah orang ini tanpa kita minta upah. Maunya kita minta upah dulu baru kita bangunkan rumah ini. Kata Nabi Khidir, gagal sudah. Gagal. Dan sebelum Nabi Musa ikut dengan Nabi Khidir sudah tahu, "Hai Musa, engkau tidak mampu belajar denganku." Nabi Musa kan protesan orangnya. Jangan dikatakan saya tidak mampu, coba dulu. Ya kata Nabi Khidir, baiklah. Tapi syaratnya jangan bertanya, jangan protes. Tapi semuanya gagal. Kenapa? Karena Nabi Musa memandang pandangan syariah, pandangan zahir, sedangkan Nabi Khidir pandangan batin. Kok kapal yang dirusak Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kamu kenapa marah? Yang punya kapal nggak marah, kok kamu yang marah? Ternyata di depannya itu ada perampok. Kalau ada kapal yang bagus akan dirampoknya. Kata Nabi Khidir, lebih baik dirusak sedikit daripada kapal ini diambil semuanya sama perampok. Anak kecil dibunuh itu perintah Allah, karena anak kecil ini kalau besar nanti dia akan menjadi orang yang berani dengan orang tua, jadi murtad dan sebagainya. Diperintahkan sama Allah tadi. Orang tua aja nggak marah, kenapa kamu marah? Rumah yang tadi dibangun itu adalah peninggalan harta anak yatim. Oh, ternyata pandangan Nabi Musa dengan pandangan Nabi Khidir itu berbeda. Nah, gitu ya. Nah, orang alim itu cenderung sombong. Bagaimana orang yang alim itu sombong tandanya? Ya tadi, kembali ke asal tadi. Batarul haq, tidak terima yang benar dan cenderung meremehkan orang lain. Ketika dia punya sifat seperti ini, lihat saja itu orang alim. Petatang peteten, membolak-balikan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, terakhir, kata ulama, seseorang itu bisa berpotensi jadi sombong dengan ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan di dalam ibadah. Itu bisa jadi sombong. Orang yang rajin tahajud, orang yang rajin i'tikaf, orang yang rajin mengaji, sangat berpotensi jadi orang sombong. Bagaimana sombongnya? Sombong itu merasa dalam dirinya bahwa dia saja yang ahli ibadah. Dan itu sering terjadi. Wah, ini satu kampung mana ada yang sholat tahajud, aku aja yang tahajud di sini. Ini orang kampung ini bodoh semuanya, aku aja yang ngerti di sini. Nah, itu sering seperti itu. Syaitan menggoda orang-orang alim itu tidak langsung dengan maksiat. Syaitan menggoda orang alim itu tidak dengan kemaksiatan, tapi syaitan menggoda orang alim itu, menggoda orang ahli ibadah itu dibuai dengan ibadah tadi. Dibuai dengan ibadah. Dan disitulah kekacauan yang sering terjadi ketika seseorang itu beribadah tapi tidak didasari ilmu. Terakhir ada cerita, mungkin saya pernah cerita tapi ceritanya sedikit panjang. Barsisa adalah orang yang ahli ibadah. Dikatakan dia punya murid sebanyak 70.000 muridnya. Dan semua muridnya itu bisa terbang. Artinya punya karamah yang luar biasa. Bisa terbang karena keberkahan ibadahnya si Barsisa tadi. Tapi Barsisa ini cuma ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Para malaikat memuji kehebatan Barsisa di dalam ibadah, salat, puasa, dan terus seperti itu, tidak pernah maksiat. Dipuji oleh malaikat. Ketika para malaikat memuji apa yang dilakukan oleh Barsisa, Allah menegur malaikat, malaikat, apa yang kau lihat tentang Barsisa sebenarnya tidak seperti itu akhirnya. Ketahuilah Barsisa itu akan mati dalam keadaan murtad. Kaget malaikat, kok bisa orang bisa seperti ini, bisa jadi murtad. Saat itu didengar oleh iblis. Karena waktu itu sebelum Nabi lahir ya, iblis itu bisa bolak-balik ke langit untuk mencuri berita langit. Akhirnya iblis ini pun datang, setan ini datang kepada Barsisa. Dia sudah tahu bahwa Barsisa ini akan mati dalam keadaan murtad. Iblis datang, setan datang, dia menyerupai manusia. Lalu dia datang kepada Barsisa, wahai Barsisa, dia bilang, bolehkah saya ikut beribadah denganmu di tempat ini? Barsisa kayak punya pesantren ya, kayak punya pendopo pesantren gitu, muridnya banyak. Ketika ada orang yang kepingin belajar
atau ingin beribadah dengan bersisa, tentulah bersisa suka. Oh boleh, kata bersisa. Oh lihat, iblis datang, setan datang bukan menyerupai orang bermaksiat, tapi nyari menjadi orang ahli ibadah. Silakan, kata bersisa. Maka si setan ini pun dia duduk di pojokan begitu, paling pojok, paling belakang. Dia sholat terus, nggak pernah berhenti. Malaman suntuk, bermalam-malam, siang malam sholat, nggak pernah berhenti, nggak makan, nggak minum, nangis terus-terusan setan ini. Bersisa melihat, wih hebatnya ini dia punya ibadah, hebatnya dia punya ibadah, nggak tidur, nggak makan, sholat, nangis terus. Kenapa dia bisa seperti itu? Aku kepingin juga dia lah seperti itu. Terpesonalah si bersisa tadi dengan si setan ini. Datanglah bersisa, wahai fulan, sebentar dulu, stop dulu ibadah. Iblis berhenti. Bersisa nggak tahu ini mengatakan bahwa ini setan atau iblis. Kata bersisa, wahai Tuhan, saya ngelihat engkau ini ibadah terus, nggak pernah tidur, nggak pernah makan, dan selalu menangis. Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Kata syaitan, begini wahai Tuhan bersisa, saya ini adalah orang yang maksiat sebelum ini. Tidak ada satupun dosa yang tidak pernah kau kerjakan, semuanya maksiat pernah kau kerjakan. Cuman satu yang belum. Apa itu? Orang syirik, mensyirikan Allah Ta'ala. Tapi yang lain pernah semuanya. Nah ketika itu suatu saat Allah memberikan aku hidayah, lalu aku bertobat dan aku beribadah. Setiap kali aku melihat, setiap kali aku mengingat dosa-dosaku itu, maka aku khawatir jangan-jangan dosaku itu tidak diterima, tobatku tidak diterima, dosaku tidak diampuni. Dan aku khawatir jangan-jangan aku mati sekarang. Ketika ada timbul dalam hati seperti itu, maka aku tidak pernah berhenti dengan ibadah, khawatir kalau aku mati. Oh, kata bersisa begitu. Lalu bagaimana tipsnya supaya aku bisa seperti itu? 1-0 sudah ini. Si setan sudah membuai si bersisa tadi. Gampang, kata setan. Apa itu? Kamu lakukan satu maksiat, lalu kamu bertobat. Dengan sebenar-benar bertobat, beribadahlah. Di saat itulah ketika engkau mengingat dosa tadi, maka engkau merasa engkau akan mati, khawatir kalau dosa itu tidak diampuni. Maka timbullah kelezatan di dalam ibadah. Oh, begitu caranya. Iya. Lalu dosa apa yang mesti aku lakukan? Kata syaitan, bunuh orang. Kata bersisa, wah, tidak bisa. Itu dosanya berat itu. Sama Allah, sama makhluk. Ya sudah, kata iblis, kata syaitan, kalau engkau tidak mau membunuh, berzina saja. Zina saja, itu enak itu. Wah, jangan juga. Bahaya itu. Karena dosanya kepada Allah, dosanya kepada perempuan itu. Apalagi perempuan itu hamil. Tambah berat nanti bebannya. Ya sudah, kata syaitan, kalau engkau tidak mau membunuh, tidak mau berzina, ini aja dah, minum khamar. Minum khamar ini dosanya cuma sama Allah Ta'ala, tidak merugikan orang lain. Oh, kata bersisa, oh benar sudah. Di mana minum khamar tuh? Kamu jalan ke sana, ada orang jual minuman khamar, minuman tuak, beli di sana. Ya sudah, bersisa ini pun mengikuti sarannya si setan ini. Dia kata nih setan, jalan bersisa tadi. Dia beli khamar di warung tersebut. Namanya orang gak pernah mabok, minum khamar tadi, sekali minum langsung sedeng, kata anak Balikpapan, langsung oleng-oleng. Kebetulan yang jual minuman khamar ini perempuan. Lalu ketika otaknya bersisa ini sudah tidak waras lagi, akhirnya dia pun menyetubuhi perempuan itu, dia memperkosa perempuan itu. Tidak lama kemudian suaminya si perempuan ini datang, melihat bersisa sedang memperkosa istrinya, sedang menodai istrinya, marah si suaminya ini, dipukullah bersisa tadi. Saat itulah Allah cabut, ketika dia minum khamar, Allah cabut semua keberkahan bersisa. Ilmunya apa, ibadahnya hilang, karamannya hilang semuanya. Lalu si suami perempuan ini manggil orang kampung, wah bersisa ternyata ini peminum khamar, penzina. Dipukulin bersisa, dipukulin. Datanglah setan tadi, tapi dengan rupa yang lain. Dengan cara bijaknya si setan tadi bilang, orang kampung, stop, jangan dipukul bersisa. Masa kita jangan main hakim sendiri. Kita bawa saja bersisa ini ke pengadilan. Banyak saksi, banyak. Ada korban, ada. Dibawalah bersisa tadi ke pengadilan. Hakim akhirnya memutuskan bersisa ini
dicambuk sebanyak 180 kali cambukan. 80 kali cambukan karena dia minum khamar, 100 kali cambukan karena dia telah melakukan zina. Jadi 180 kali cambukan. Diputuskan oleh hakim, Barsisa pun ditaruh di tiang gantungan, dipukul begitu, tak 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 sampai 110 kali, 180 kali. Untuk tambah lebih jerah lagi, maka Barsisa ini pun ditaruh di tiang salib di tengah jalan, di perempatan begitu. Taruh di tengah. Kenapa dikasih sanksi berat? Karena Barsisa ini adalah tokoh masyarakat yang ahli ibadah. Artinya jangan macam-macam masyarakat. Orang ahli ibadah saja kalau dia melakukan kesalahan disanksi, apalagi kalian orang biasa. Saat itu tidak ada satupun seorang pun yang mendatangi Barsisa. Murid-muridnya yang 70.000 semuanya pada lari, apalagi orang biasa. Dan Barsisa pun dihujat habis-habisan. Barsisa haus, lapar, capek, sakit di tiang salib sendirian. Setan yang kemarin datang lagi dengan rupa yang lain. Datang kepada Barsisa, "Ya Barsisa, apa kabar? Sekarang murid-muridmu yang 70.000 tidak ada yang datang. Semuanya kecewa. Pendukungmu semuanya nggak ada yang datang. Cuman aku sendiri yang datang menemanimu, dan aku akan menurunkan engkau dari tiang gantungan ini." Kata Barsisa, "Engkaulah yang setia denganku. Tolong turunkan aku dari tiang gantungan ini, tarik tiang salib ini." Kata si iblis tadi, setan tadi, "Aku akan turunkan engkau dari tiang ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Engkau sujud kepadaku." Kata Barsisa, "Bagaimana aku sujud? Aku tersalib seperti ini." Kata setan, "Engkau tidak perlu sujud, tapi engkau cukup menundukkan kepalamu kepadaku sebagai tanda sujud kepadaku." Barsisa sudah putus asa, tidak ada lagi yang mau dengan dia, maka Barsisa pun menundukkan kepalanya sebagai penghormatan kepada iblis tadi. Ketika Barsisa itu menundukkan kepalanya, ternyata malaikat Israel datang dan mencabut nyawanya pada saat itu juga. Akhirnya Barsisa pun mati dalam keadaan murtad. Jadi kita kembali, orang yang ahli ibadah itu ada potensi untuk bisa menjadi sombong. Lalu bagaimana menghilangkan sifat sombong dari ahli ibadah tadi? Maka pelajarilah ilmu tasawuf, pelajarilah ilmu untuk membersihkan hati. Karena dengan membersihkan hati tadi, ketika kita beribadah, disitulah kita akan merasakan keledatan dan tidak ada merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kesimpulan, sombong adalah pakaian Allah. Dan Allah sangat benci kalau pakaian sombong tadi dipakai sama makhluknya. Karena kita tidak mempunyai sifat, tidak pantas mempunyai sifat sombong. Sombong itu bukan tandanya di pakaian, di kendaraan dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan sifat sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Tidak mau terima nasihat dan cenderung menghinakan orang lain. Kita manusia yang lemah ini memang cenderung untuk mempunyai sifat sombong. Dan kata ulama, seseorang itu berpotensi menjadi sombong di dalam 4 hal. Pertama, bertambahnya harta. Jadilah orang yang kaya, tapi jadilah orang kaya yang rendah diri. Bagaimana caranya tidak sombong supaya jadi kaya? Kaya tidak sombong, caranya adalah berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kata ulama, orang itu bisa sombong dengan bertambahnya jabatan. Bagaimana supaya kita menjabat sesuatu tidak sombong? Maka merakyatlah. Tapi merakyat ini bukan karena dekat pemilihan baru merakyat. Tapi memang jadilah orang yang memang merakyat sebelum, sedang, dan sesudah menjabat. Yang ketiga, orang sombong itu bisa menjadi penyebabnya adalah karena dia punya ilmu. Orang alim itu bisa jadi sombong. Tapi ingat, jangan berhenti nuntut ilmu, karena kata Sayyidina Umar, orang menuntut ilmu itu akan melewati tahapan hatinya dengan 3 tahapan. Yang pertama akan melewati sifat sombong, yang kedua akan melewati hatinya sifat tawadhu, dan yang ketiga kalau dia belajar terus dia merasa tidak punya apa-apa. Belajarlah terus karena kita disuruh menuntut ilmu sampai kita mati. Kemudian yang keempat, orang yang berpotensi menjadi sifat sombong itu adalah orang yang rajin ibadah. Bukan berarti kita tidak boleh beribadah. Beribadahlah kita sebanyak-banyaknya, tapi pelajarilah ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati.
Dengan belajar seperti itu, ketika kita beribadah, ibadah kita insya Allah lebih ikhlas lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi, dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.